pelajar tidak patuh pada aturan, misalnya begitu, maka fokus kita pada kenakalan remaja. Lalu kenakalan remaja itulah yang kemudian kita bisa katakan sebagai konsep, simbol atas fenomena atau realita tadi, ya. Simbol atas fenomena tadi. Saudara sekalian, konsep atau simbol atas satu fenomena tertentu itu bisa pula kita sebut sebagai konstruk. Ketika konsep-konsep itu kemudian kita hubungkan dengan konsep-konsep yang lain untuk menjelaskan satu konstruksi atas realita tertentu, suatu konstruksi atas fenomena tertentu. Jadi kalau kita menyebut misalnya kenakalan remaja, itu konsep, itu menjadi fokus perhatian kita. Tapi ketika kita berbicara tentang misalnya kenakalan remaja di kota Semarang pada malam hari, itu melibatkan beberapa fokus, melibatkan beberapa konsep, maka lazimnya yang demikian itu kita sebut konstruk. Jika konstruk atau konsep itu bisa diukur secara kuantitatif, lazimnya kita sebut sebagai variabel, memiliki variasi nilai, memiliki variasi satuan-satuan ukuran tertentu, disebut variabel. Coba kita urutkan sekarang pemahaman kita. Dari adanya realita, realita itu yang bisa dipahami oleh manusia, oleh peneliti adalah fenomenanya, yang tertinggal adalah nomena. Kemudian dari fenomena itu seorang peneliti, seorang manusia akan fokus pada aspek tertentu, misalnya kenakalan remaja. Bisa juga kenakalan remaja itu kemudian kita anggap sebagai konsep kenakalan remaja. Jika kemudian kita membutuhkan pemahaman yang lebih komprehensif lagi, kenakalan remaja dalam space yang agak luas, misalnya kenakalan remaja di Jawa Tengah pada kegiatan malam hari, karena melibatkan beberapa konsep, maka itulah yang lazim kita sebut konstruk. Dan jika konstruk atau konsep itu bisa diukur secara kuantitatif, ya disebut variabel. Nah, sekarang kita kembali menyimak hakikat teori pada butir yang kedua, yaitu bahwa teori itu menjelaskan hubungan sebab akibat dari dua atau lebih fokus, konsep, konstruk, atau variabel. Jadi teori biasanya menjelaskan hubungan kausalitas. Jika permintaan barang X atau barang tertentu itu naik, maka tentu dengan syarat-syarat tertentu, kondisi-kondisi tertentu, harga akan naik. Jika permintaan naik dan harga akan naik adalah hubungan dua konsep atau dua variabel yang bersifat sebab akibat atau kausalitas. Biasanya teori itu adalah menjelaskan hubungan kausalitas antara dua konsep, dua konstruk atau dua variabel atas fenomena-fenomena tertentu yang terjadi sebagai representatif atas sebuah realita. Itu ciri yang kedua. Ya, kita coba pahami ciri yang ketiga atau karakteristik yang ketiga dari hakikat teori. Teori dapat meramalkan, memprediksikan akan munculnya gejala tertentu di waktu mendatang. Dengan kita berpijak pada teori atau hukum permintaan, bahwa apabila permintaan sebuah barang itu naik, tentu dibarengi dengan penawaran yang relatif tetap, konstan, maka harga atau price barang tersebut akan ikut naik. Permintaan naik, penawarannya adalah tetap, maka harga akan naik, price akan naik. Ini adalah satu teori, ya, suatu hukum atau dalil, ya, yang merupakan bagian dari teori ekonomi mikro, ya.
Saudara sekalian, dengan teori semacam tadi, teori permintaan semacam tadi, maka kita bisa meramalkan, ya, kita bisa meramalkan bahwa nanti pada musim Lebaran atau hari raya besar, hari raya korban, itu ya, hari raya korban. Pada saat permintaan hewan korban itu naik, maka sudah barang tentu harga akan ikut naik. Harga ikut naik. Jadi atas dasar satu teori, dalam hal ini adalah tentang hukum permintaan atau teori permintaan lah, begitu kita sederhanakan, maka kita bisa meramalkan akan terjadinya kenaikan harga, ya, hewan korban. Tentu apabila penawarannya, supply-nya stagnan, tetap permintaan naik, harga pasti akan naik. Itu teori bisa meramalkan, bisa dibuktikan, bisa diverifikasi, bisa dibuktikan dengan panca indera, ya, bisa dibuktikan atau bisa diverifikasi. Karena itu yang keempat, kemudian teori dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengendalikan terjadinya peristiwa-peristiwa mendatang. Jika kita sudah tahu bahwa apabila permintaan satu barang itu naik, sementara supply-nya, penawarannya itu tetap, maka akan berdampak pada price atau harga akan naik. Atas dasar teori itu, maka kita coba mengendalikan pasar pada kelak setelah tiba masa hari raya korban. Caranya dengan bagaimana? Caranya dijaga agar pasokan hewan korban pada musim hari raya korban itu jangan sampai kurang, apalagi kemudian langka. Ini pasti akan mengakibatkan price melonjak tidak terkendali. Maka sudah barang tentu pemerintah atau pihak yang terkait mencoba untuk mengendalikan agar harga terhadap hewan korban itu tidak melambung tinggi pada masanya saat permintaan betul-betul naik yang sangat signifikan, maka supply harus disediakan yang cukup agar price dapat terkendali. Ya biasanya kalaupun naik dalam kendali yang masih wajar. Itulah ciri yang keempat. Nah, saudara sekalian, atas dasar itulah maka pada karakteristik yang kelima ini saya menyebutnya bahwa dengan teori itu dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan atau kebijakan-kebijakan. Keputusannya gimana? Kebijakannya gimana? Ya tentu menjelang hari raya korban, seluruh pihak, pemerintah dalam hal ini akan menjaga agar pasokan hewan korban tidak terlambat, pasokan hewan korban tidak kurang. Kebijakannya apa kemudian? Ya mungkin kalau Semarang ini tidak terjadi kelonjakan yang sangat tidak terkendali harga hewan korban, tentu akan ditempuh mendatangkan hewan-hewan korban dari luar Semarang. Dalam perspektif yang lebih luas mungkin di tingkat nasional, ya pemerintah harus mengambil kebijakan impor untuk memenuhi permintaan hewan korban. Ini adalah karakteristik yang kelima sebuah teori, yakni dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan atau suatu kebijakan. Saudara-saudara sekalian, saya coba untuk masuk pada slide berikutnya. Hakikat teori itu pada perspektif yang lain, yang pertama biasanya dihasilkan dari satu kegiatan penelitian atau riset. Riset, kembali, search itu mencari kembali, meneliti. Ya. Itu biasanya teori dilakukan dengan cara menggunakan pendekatan riset dengan metodologi penelitian.